Ukraina resmi mengajukan diri untuk gabung Uni Eropa, minta jalur cepat demi lawan Rusia. Di tengah ketegangan yang meningkat di Ukraina usai Rusia melancarkan aksi militer, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Dia minta agar ada jalur cepat untuk bisa bergabung dengan UE, demi membantu negaranya melawan pasukan Rusia dengan memperkuat hubungannya dengan Barat. Sebuah gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan Zelensky menandatangani aplikasi resmi di meja dengan brigade dalam ruangan di belakang. Presiden Volodymyr Zelensky menandatangani aplikasi untuk anggota Ukraina di Uni Eropa. Ini adalah momen bersejarah, begitu cuitan dipublikasikan di kantor kepresidenan Ukraina. Sementara itu dikabarkan media Inggris Metro pada Senin, Zelensky sebelumnya mengungkapkan bahwa dia telah meminta UE untuk aksesi segera melalui prosedur khusus baru. Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan yang paling penting berada pada pijakan yang sama, katanya di saluran Telegram. Saya yakin itu adil, saya yakin itu mungkin, sambungnya. Dia juga mengkonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan para pemimpin UE tentang prospek bergabung. Langkah terbaru Ukraina ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE ingin Ukraina bergabung pada akhirnya pekan kemarin. Mereka atau Ukraina adalah salah satu dari kami dan kami ingin mereka masuk, katanya. Tetapi meskipun mendukung Ukraina untuk anggota UE, tidak mungkin atau dia tidak memberikan indikasi bahwa itu akan menjadi aksesi cepat yang diminta oleh para politisi. Belum jelas seperti apa prosedur khusus dalam praktiknya dan apakah para pemimpin Eropa akan menyetujui opsi jalur cepat tersebut untuk Ukraina. Keputusan untuk menambah negara baru ke UE terletak ada atau pada negara-negara anggota yang sudah mapan, yang tidak selalu setuju dengan pandangan Komisi. Biden desak warga Amerika Serikat segera tinggalkan Ukraina, sebut situasi makin gila. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Ukraina pada Kamis 10 Februari. Biden menyampaikan desakannya tersebut saat Rusia menggelar latihan militer di Belarus dan menambah jumlah pasukannya di dekat Ukraina, menambah kekhawatiran akan invasi. Saat ini ketegangan antara Washington dan Moskwa mencapai titik tertingginya sejak Perang Dingin sebagaimana dilansir AFP. Sejumlah laporan menyampaikan sekitar 130.000 tentara Rusia yang dikelompokkan dalam lusinan brigade tempur dikerahkan di dekat Ukraina. Orang Amerika harus pergi sekarang, kata Biden dalam wawancara yang direkam dengan NBC News. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dan cepat, sambung Biden. Biden menegaskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan mengirim pasukan Amerika Serikat ke Ukraina, bahkan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Rusia menginvasi Ukraina. Itu adalah perang dunia ketika orang Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Kita berada di dunia yang sangat berbeda, tutur Biden. Pernyataan Biden dirilis beberapa jam setelah Rusia meluncurkan tank-tanknya melintasi Belarus untuk mengikuti latihan militer. NATO memberikan peringatan keras atas aksi Rusia tersebut dan Barat semakin khawatir perang bisa pecah. NATO menuturkan pengerahan rudal dan peralatan tempur dari Rusia menandai momen berbahaya bagi Eropa setelah 30 tahun sejak runtuhnya Uni Soviet. Sejumlah pemimpin Barat juga telah bolak-balik ke Moskwa untuk berupaya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, namun mereka juga belum mengabulkan permintaan Rusia, di mana salah satunya adalah mengurangi kekuatan NATO di Eropa Timur. Rusia seharusnya tidak meremehkan persatuan dan tekad kami sebagai mitra di Uni Eropa, sebagai sekutu di NATO, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz. Untuk mengurangi kemungkinan potensi konflik, pejabat pertahanan Amerika Serikat dan Belarus mengadakan pembicaraan telepon, sebuah peristiwa yang sangat jarang sekali terjadi. Di sisi lain, Rusia juga telah mengirim 6 kapal perang melalui Selat Bosporus, Turki untuk latihan angkatan laut di Laut Hitam dan Laut Azov. Kiev mengutuk kehadiran kapal tersebut sebagai upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengisolasi Ukraina dari kedua laut.
Moskwa dan Minsk belum mengungkapkan berapa banyak tentara yang berpartisipasi dalam latihan tersebut. Namun Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 30.000 tentara telah dikirim ke Belarus dari sejumlah lokasi, termasuk dari timur jauh Rusia. Donetsk membara, kontak tembak pasukan Rusia dan Ukraina pecah. Kontak tembak kembali pecah antara pasukan Rusia dan militer Ukraina di dekat desa Vodiany, Donetsk, Ukraina, Rabu 9 Februari. Operasi pasukan gabungan Ukraina mengkonfirmasi serangan pasukan Rusia melancarkan serangan lebih dulu dengan granat dan senjata anti-tank portable. Di luar Vodiany, posisi Ukraina berada di bawah peluncur granat anti-tank genggam dan tembakan senjata anti-tank portable yang dipasang di tripod. Bunyi pernyataan operasi pasukan gabungan Ukraina dikutip FIFA militer dari Ukrinform. Militer Ukraina menuding bahwa pasukan Rusia kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata yang menjadi kesepakatan kedua negara dalam perjanjian Minsk. Tudingan itu muncul karena Rusia dianggap menyerang pasukan Ukraina dengan menggunakan senjata yang dilarang dalam perjanjian Minsk. Angkatan bersenjata Ukraina memastikan pasukannya berhasil memukul mundur posisi pasukan Rusia dan memaksanya untuk mengakhiri serangan. Keadaan berangsur tenang hingga pukul 7 waktu setempat Kamis 10 Februari setelah berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia kembali ke basis pertahanannya dan tidak melakukan serangan susulan. Potret pasukan militer Rusia sholat dan berdoa bersama sebelum perang melawan Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sedang berlangsung. Potret terbaru pasukan militer Rusia sedang sholat dan berdoa bersama sebelum perang melawan Ukraina. Potret pasukan militer Rusia sedang melakukan sholat berjamaah dan berdoa bersama diunggah oleh akun Twitter @Kaukasuswar. Dalam unggahan akun Twitter tersebut menyebut bahwa ada ratusan pasukan militer Rusia sedang melakukan ibadah bersama sebelum perang. Ratusan tentara Chechnya, bagian dari angkatan bersenjata Rusia dan setia pada Ramzan Kadyrov, berdoa sebelum menyerang Ukraina, tulis akun tersebut. Dalam foto yang diunggah nampak pasukan militer Rusia melakukan sholat berjamaah dengan beralaskan kain bermotif loreng-loreng untuk bersujud. Pasukan Rusia juga tetap menggunakan sepatu boots saat melakukan sholat. Dalam foto tersebut, pasukan Rusia sholat berjamaah dan berdoa bersama di dalam hutan. Itu terlihat dari rimbunnya pepohonan dan bukit yang menjulang tinggi di sekitarnya.